Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengaruh Brand Image, Kualitas Produk, dan Sosial Media Marketing terhadap niat beli konsumen toko karung jantan di kota Denpasar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ferdinand Diwata dengan MPM akhir 045. Perkenalkan, nama saya Nyoman Mahendra dengan MPM akhir 029. Nama saya Anak Agung Wahyu Aditya Kusuma dengan MPM akhir 717. Perkenalkan, nama saya Iputu Rahmat Nika Putra dengan NPM 020. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Wahyudi dengan MPM akhir 046. Baik, kita masuk bab pertama, di mana bab satu ini ada latar belakang. Perkembangan era digital semakin harinya semakin berkembang hingga saat ini pada revolusi 4.0, semua proses aktivitas dilaksanakan secara sistem otomatis, di mana perkembangan teknologi internet semakin berkembang yang tidak hanya menghubungkan manusia terhadap teknologi, namun menjadi basis bagi proses transaksi perdagangan secara online. Di Indonesia, penggunaan internet yang sebelumnya berpusat di perkantoran, kini lebih banyak digunakan di permukiman dan alami peningkatan sebesar 30 hingga 40%. Bahkan, penggunaan pada daerah tertinggi juga alami peningkatan sebesar 23%. Baik, selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh brand image terhadap minat beli konsumen, dalam kurung pada studi toko busana karung jantan di kota Denpasar. Yang kedua ada bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen atau studi pada toko busana karung jantan di kota Denpasar. Kemudian yang terakhir ada bagaimana pengaruh sosial media marketing terhadap minat beli konsumen atau studi pada toko busana karung jantan di kota Denpasar. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui seberapa besar minat beli konsumen terhadap toko busana karung jantan di kota Denpasar. Yang kedua ada untuk mengetahui kualitas produk terhadap minat beli konsumen terhadap toko karung jantan di kota Denpasar. Dan yang terakhir ada untuk mengetahui impact dari sosial media marketing terhadap pemasaran minat beli konsumen di toko karung jantan di kota Denpasar. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemasaran, khususnya mengenai peran kualitas layanan dan citra merek dalam membangun loyalitas pelanggan. Manfaat yang kedua itu ada manfaat praktis, di mana menyediakan rekomendasi bagi manajemen toko karung jantan dalam meningkatkan strategi pemasaran melalui perbaikan kualitas layanan dan penguatan citra merek untuk meningkatkan kualitas pelanggan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tinjauan pustaka. Baik, yang pertama itu ada brand image. Brand image merupakan kumpulan persepsi, pandangan, dan sikap dari konsumen terhadap suatu merek tertentu. Menurut Ciptono 2011, Artini Kurniati, dan Didik Ribowo 2020, brand image atau brand description yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Jumlah teknik kuantitatif dan kualitatif telah dikembangkan untuk membantu persepsi dan asosiasi konsumen terhadap sebuah merek tertentu. Di antaranya multimediasional, scaling, projecting, techniking, dan sebagainya. Menurut Dialog 2013, Amron 2018 merupakan brand image sebagai pemahaman konsumen berdasarkan jenis merek tertentu. Jika suatu merek melekat dalam benak konsumen, maka merek tersebut akan dekat dengan pilihan konsumen. Oleh karena itu, brand image perlu diperkenalkan dengan cara yang efektif kepada konsumen dengan terus-menerus, sehingga berdampak pada memori tentang brand image yang melekat pada mereka. Baik, yang kedua ada indikator brand image. Kotler dan Keller 2003, Sakinah dan Suhardi 2018, pengukuran brand image atau indikator dapat dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah merek, yaitu yang pertama ada kekuatan yang dimiliki oleh toko karung jantan, yakni harga yang ditawarkan relatif terjangkau dibandingkan dengan brand lain, namun menampilkan desain kekinian dan kualitas produk yang sebanding dengan brand mahal. Yang kedua ada keunikan yang dimiliki yakni dari variasi harga, penampilan atau desain produk, serta nama dari merek yang berbeda dengan brand lain. Yang ketiga ada keunggulannya yaitu kemudahan nama brand untuk diucapkan serta kemampuan merek untuk tetap diingat oleh pelanggan.
Baik, selanjutnya ada sosial media marketing. Sosial media marketing ini didefinisikan sebagai proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan melalui aplikasi berbasis internet yang memungkinkan interaksi, komunikasi, kolaborasi konten yang dibuat pengguna untuk berbagi informasi seperti ide, pemikiran konten, dan hubungan. Perusahaan mengadopsi media sosial untuk berbagai kegiatan pemasaran seperti branding, riset pasar, manajemen hubungan pelanggan, penyediaan layanan, dan promosi penjualan. Di samping berbagai penelitian mengedepankan bukti implikasi positif dari penerapan media sosial dalam strategi pemasaran. Melalui platform media sosial, bisnis memiliki kesempatan untuk lebih mudah mengiklankan produk dan merek dengan biaya yang rendah kepada pelanggan dan menerima feedback dari mereka. Sosial media marketing dapat dilihat sebagai aspek baru dalam strategi pemasaran yang terlibat dengan pemasaran produk, layanan informasi, dan ide media sosial. Baik, selanjutnya ada minat beli konsumen. Minat beli menurut Asail 2004, Ide Bagus Kurniawan dan kawan-kawan 2021 adalah kecenderungan sikap konsumen yang tertarik terhadap hal tertentu yang nanti akan mengambil tindakan atau keputusan yang berhubungan dengan pembelian melalui berbagai tahapan dan tingkat kemungkinan sampai dengan kemampuan untuk membeli produk, jasa, atau merek tertentu. Minat beli menunjukkan seberapa besar konsumen yakni untuk membeli suatu produk atau jasa. Semakin tinggi kepercayaan, semakin kuat keinginan untuk membeli. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli produk, mereka akan mencari informasi terlebih dahulu dengan harapan dapat membeli produk yang sesuai, yang memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Menurut Suwan dari 2008, Setiawan dan Steven 2021, yang menjadi indikator minat beli seorang calon konsumen yaitu yang pertama ada perhatian atau attention, yakni perhatian calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada ketertarikan atau interest, yakni ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada keinginan atau desire, yakni keinginan calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tindakan atau action, yakni calon konsumen melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya ada kerangka konsep, di mana brand image itu adalah X1, kualitas produk itu adalah X2, sosial media marketing adalah X3, dan minat beli konsumen itu adalah Y. Baik, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan terhadap masalah yang diteliti, yang akan dituliskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang dibangun berdasarkan dari kebenaran teori yang didukung oleh hasil penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Brand image pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, H1. H2, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. H3, sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, ada 3 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan tempat penelitian. Kedua, menentukan objek penelitian. Dan yang ketiga, menentukan populasi dan sampel. Baik, yang pertama kita mulai dari tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Toko Karung Jantan, Kota Denpasar, Bali. Yang kedua, ada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel brand image atau X1, kualitas produk atau X2, dan sosial media marketing atau X3 terhadap minat beli atau Y pada konsumen produk Toko Karung Jantan. Yang ketiga ada populasi dan metode penentuan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diidentifikasi dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Nikolaus Duli pada tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Toko Karung Jantan. Metode penentuan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Sampel menurut Sugiono pada tahun 2019 adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono tahun 2016, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Adapun pertimbangan tertentu yang dipilih peneliti untuk dijadikan sampel yaitu meliputi 1. Responden yang bertempat tinggal di kota dan pasar. 2. Pernah mengunjungi toko karung jantan minimal 2 kali. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini merujuk pada pernyataan Hare dan kawan-kawan tahun 2020. Dikarenakan jumlah ukuran populasi tidak diketahui secara pasti, sehingga disarankan bahwa ukuran sampel minimum adalah 5/10 observasi untuk setiap parameter yang diestimasi. Penelitian ini menggunakan skala 5, maka jumlah pernyataan pada penelitian ini 19 dikali 5 sehingga menghasilkan sampel 95 responden. Jadi berdasarkan hasil rumus di atas, maka dapat didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 orang minimum konsumen toko karung jantan. Selanjutnya, uji instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner, sehingga perlu diuji untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan reliable. Uji instrumen terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, uji validitas. Menurut Ari Kunto, pada 2021, uji instrumen merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah alat ukur atau kuesioner sudah mampu menghasilkan data yang valid dan reliable. Jenis uji instrumen. Metode. Uji validitas menggunakan korelasi person product moment. Kriteria. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item valid. Dan jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka item tidak valid dan perlu direvisi atau dihapus. Uji reliabilitas. Menurut Ghazali pada 2020, instrumen dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang konsisten, apabila diukur kembali dalam kondisi yang sama. Metode menggunakan alpha Crobah. Kriteria, jika nilai Crobah alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen reliable. Dan jika nilai lebih kecil dari 0,70, maka instrumen dianggap kurang reliable dan perlu diperbaiki. Ada teknik analisis data. Sebelum melakukan analisis utama, kami memastikan bahwa kualitas data dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner kami benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Sugiono, instrumen dikatakan valid jika dapat digunakan untuk mengukur dengan tepat. Kriteria yang kami gunakan adalah jika koefisien korelasi person product moment atau R dari setiap item pertanyaan lebih besar dari 0,03 dengan tingkat signifikansi 0,05, maka instrumen tersebut valid. Selanjutnya, uji reliabilitas kami lakukan untuk memastikan konsistensi instrumen. Instrumen yang reliable berarti jika digunakan berulang kali pada objek yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Kriteria yang kami gunakan adalah jika koefisien alpha atau Crobah alpha lebih besar dari 0,0, maka instrumen kami dinyatakan reliable atau handal. Kedua uji ini sangat penting untuk menjamin hasil penelitian yang akurat dan dapat dipercaya. Setelah memastikan kualitas instrumen, langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Uji ini sangat krusial karena berfungsi untuk menilai apakah persyaratan dalam analisis regresi linear berganda terpenuhi, sehingga hasil yang kami peroleh nantinya bisa dikatakan valid dan tidak bias. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui
apakah data residual kami memiliki distribusi yang normal. Karena data yang baik dalam penelitian regresi harus berdistribusi normal. Kami menggunakan uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov. Kriterianya adalah jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data residual kami berdistribusi normal. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Uji ini untuk memastikan tidak adanya perbedaan varian residual antara periode pengamatan. Secara visual, kami melihat pola gambar scatter plot. Jika titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Secara statistik, jika nilai signifikansi dari variabel independen lebih besar dari 0,05, itu menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Lanjutan dari uji asumsi klasik, kami juga melakukan uji multikololinearitas. Uji ini penting untuk memastikan tidak ada kemiripan atau korelasi yang selalu kuat antara variabel independen kami. Karena hal itu dapat mengganggu hasil analisis regresi. Kami mendeteksi ini dengan melihat nilai varian inflation factor atau FIF yang dihasilkan dari SPSS. Kriteria adalah jika nilai VIF berada di antara 1 hingga 10, maka tidak terjadi multikololinearitas. Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, barulah kami melakukan analisis regresi linear berganda. Ini adalah teknik utama untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh serta beberapa besar pengaruh variabel bebas atau brand image, kualitas produk, dan sosial media marketing terhadap variabel terikat atau minat beli konsumen. Model regresi yang kami gunakan adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X3 ditambah E, di mana Y adalah minat beli konsumen, X1 adalah brand image, X2 adalah kualitas produk, X3 adalah sosial media marketing, dan E adalah variabel pengganggu atau error. Terakhir, dalam teknik analisis data, kami melakukan uji signifikansi parsial atau yang dikenal dengan uji T. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu brand image, kualitas produk, dan sosial media marketing secara individual dalam mempengaruhi variasi minat beli konsumen. Dalam uji ini, kami merumuskan hipotesis sebagai berikut. H0 menyatakan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel tersebut terhadap minat beli konsumen. Dan H1 menyatakan bahwa secara parsial ada pengaruh positif dan signifikansi antara variabel-variabel tersebut terhadap minat beli konsumen dengan tingkat signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikansi T lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh signifikan. Namun jika nilai signifikansi T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Yang keempat, ada analisis data dan pembahasan. Deskripsi data. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi responden tentang pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian, dan menyebar kuesioner menggunakan skala Likert 1-5 kuesioner
disebar kepada 101 konsumen toko Karung Jantan. Hasil coba responden kemudian dirangkum dalam tabel rekapitulasi untuk pengujian. Uji kuesioner mencakup uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya ada karakteristik responden. Penelitian ini melibatkan sebanyak 101 responden yang merupakan konsumen toko Karung Jantan di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil pengumpulan data, mayoritas responden berada pada rentan usia 21 hingga 23 tahun, yaitu sebesar 62% dari total responden. Kelompok usia ini termasuk dalam kategori remaja, akhir hingga dewasa, yang umumnya aktif di media sosial dan cenderung mengikuti perkembangan tren fashion terkini. Baik, selanjutnya ada hasil uji instrumen. Variabel brand image, jumlah item 3, alpha 0,812, keterangan valid. Yang kedua ada kualitas produk, jumlah item 7, alpha 0,857, keterangan valid. Yang ketiga sosial media marketing, jumlah item 5, alpha 0,839, keterangan valid. Yang keempat minat beli, jumlah item 4, alpha 0,825, keterangan valid. Baik, selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Yang pertama brand image, jumlah item 3, Chromback alpha 0,812, keterangan reliable. Yang kedua kualitas produk, jumlah item 7, Chromback alpha 0,857, keterangan reliable. Yang ketiga sosial media atau marketing, jumlah item 5, Chromback alpha 0,839, keterangan reliable. Yang keempat minat beli, jumlah item 4, Chromback alpha 0,825, keterangan reliable. Baik, selanjutnya ada pembahasan brand image berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Persepsi positif terhadap kekuatan merek Karung Jantan mendorong konsumen untuk membeli produk. Hasil ini sejalan dengan teori Kotler atau Keller 2003. Kualitas produk juga berpengaruh signifikan kepercayaan konsumen. Promosi yang aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok meningkatkan interaksi dan membentuk komunitas yang mendukung minat beli. Menegakkan kepentingan kombinasi strategi branding, kualitas, dan pemasaran digital dalam menarik MI. Yang terakhir ada kesimpulan. Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen toko Karung Jantan. Semakin baik citra merek di mata konsumen, semakin tinggi pula keinginan untuk membeli produk. Kualitas produk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Konsumen cenderung membeli produk yang memiliki performa, daya tahan, dan desain yang baik. Sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Aktivitas promosi yang dilakukan melalui media sosial membantu membangun hubungan yang lebih dekat antara merek dan konsumen. Ketiga variabel atau brand image, kualitas produk, dan sosial media marketing secara simultan memberikan kontribusi sebesar 60,4% terhadap minat beli konsumen, yang berarti strategi pemasaran yang terpadu sangat penting untuk meningkatkan niat beli. Baik, saya tutup presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja pada kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.